Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas seberapa besar sih potensi dividen dan gimana prospek dari saham-saham batubara di tahun 2025 ini. Ya, jadi kita bakalan lihat ya gimana sih potensi dividennya dan kedepannya ini gimana ya. Jadi buat teman-teman para investor terutama yang suka dengan saham batubara karena high dividen, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia atau kalian bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa lihat ya produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantu investasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia karena di sini gue akan kasih kalian bocoran untuk stock pick terupdate ya. Jadi saham-saham pilihan yang menurut gue bagus untuk investasi jangka panjang itu semua akan gue bocorin di program membership ini. Selain dari stock pick, kalian juga bisa dapat benefit lain kayak video eksklusif, artikel, template Excel, dan akan ada live Q&A khusus untuk para member doang. Ya, jadi ini benefitnya kurang lebih cukup membantu kalian untuk investasi jangka panjang. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya berapa sih potensi dividen dari saham-saham batubara dan gimana prospeknya untuk kedepannya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas 7 saham batubara. Ada AADI, PTBA, ITMG, BSSR, KKGI, GEMS, sama satu lagi UNTR. Yang mana untuk UNTR ini sebenarnya emiten yang semi batubara, karena dia ini bisnisnya lebih dominan ke kontraktor tambangnya, tapi nggak apa-apa kita masukin aja ke kategori batubara. Oke? Nah, pertama kita bakalan bahas dulu untuk dividennya teman-teman ya. Di sini kita dapat data dari EPS-nya AADI, PTBA, ITMG, BSSR, KKGI, GEMS, dan UNTR. Dan begitu juga untuk harga sahamnya, gitu ya. Nah, harga sahamnya ini adalah harga saham per tanggal 16 April 2025. Jadi buat teman-teman yang nontonnya setelah tanggal segitu, bisa disesuaikan sendiri sama harganya di tanggal tersebut. Oke? Nah, di sini kita bakalan hitung teman-teman ya untuk dividennya. Kita udah dapatkan data EPS. Sekarang kita hitung dengan dividen payout ratio segini, ya kita bisa lihat untuk AADI 45%, yang mana manajemen itu perkiraannya dia akan kasih dividen itu 45% dari laba, ya. Untuk PTBA di 75%, ITMG itu sekitar 65%, BSSR di 80%, KKGI estimasinya 50%, GEMS itu 85%, dan UNTR itu 40%. Nah, dengan payout ratio yang segini, ya kita dapat untuk dividen yield dari 7 saham ini, ya ini rata-rata bisa di atas 10%. Jadi 7 saham ini bisa dibilang sangat-sangat high dividen, ya. Yang paling besar itu AADI, ya bisa sampai 16,2%. KKGI beda tipis ya di 16%. Ya, terus yang ketiga paling gede itu si BSSR, ya, terus ITMG, GEMS, PTBA, dan yang paling kecil itu UNTR. Nah, itu urutannya ya, dari yang paling gede ke yang paling kecil. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari saham-saham yang dividennya gede, ya bisa di atas 10%, bisa belasan persen. Ya, bahkan kalau teman-teman cari saham-saham yang dividennya gede, itu kan bisa dibilang kalian nggak butuh lagi capital gain. Nah, buat teman-teman yang tipenya kayak gitu, ya kalian bisa pertimbangin saham-saham kayak AADI, BSSR, KKGI gitu ya, ITMG. Ya ini dividennya bisa sampai lebih dari 14%. Gitu ya, meskipun untuk AADI ini ada catatan khusus untuk AADI, dia ini baru akan bagi dividen untuk tahun buku 2025. Gitu ya, yang mana untuk tahun buku 2025 itu dia baru akan bagi dividen itu paling cepat di akhir tahun ini. Ya, di sekitaran mungkin November atau Desember lah ya, dia baru mulai bagi dividen ya, dividen interim itu paling cepat di akhir tahun ini. Ya kalau misalnya nggak paling cepatnya berarti ya mulai dari tahun depan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli AADI ya bisa dipertimbangin karena memang potensi yieldnya gede, tapi ya mesti agak sabar karena baru bagi dividen mungkin tahun depan. Nah, cuman kalau teman-teman yang nggak mau nunggu, bisa pertimbangin saham-saham lain kayak KKGI, ya, BSSR, atau ITMG juga bisa, gitu ya, atau saham-saham lain juga, gitu teman-teman ya. Dan untuk dari semua 7 saham ini,
ya kita bisa lihat di sini kalau UNTR itu yang dividen yield-nya itu yang paling kecil, teman-teman. Nah, kenapa sih UNTR ini dividen yield-nya yang paling kecil? Itu karena memang dari segi dividen payout ratio-nya dia yang paling kecil. Artinya apa? Artinya dari 7 saham ini UNTR itu yang ngisihin laba itu yang paling sedikit untuk jadi dividen. Ya, dan UNTR ini memang bisnisnya, ini memang manajemen dari UNTR ini sendiri, ya dia ini suka banget untuk pakai sebagian besar dari uang laba yang dia cetak gitu ya, itu dipakai lagi untuk diputerin lagi buat investasi untuk pengembangan bisnis gitu ya. Itu karakteristik dari UNTR, dia cukup banyak ya ngeluarin duit untuk investasi buat ngembangin bisnis. Dan memang UNTR ini menurut gue yang paling unik dari 7 saham ini, karena dia ini kan bukan murni batu bara, tapi dia ini dominannya adalah bisnis kontraktor dan alat berat yang bisa dipakai untuk tambang batu bara. Dia juga punya tambang tapi nggak dominan ya, sumbangan revenue-nya nggak dominan. Jadi UNTR ini memang dia agak unik gitu ya, karena dia bisa dibilang semi batu bara dan uangnya itu biasanya dipakai untuk investasi buat beli alat berat yang baru gitu ya. Jadi itu buat menunjang bisnis kontraktornya dia dan juga untuk menunjang bisnis penjualan alat beratnya. Ya, jadi alat berat yang udah lama diganti sama yang baru supaya kualitasnya itu bagus dan dengan kayak gitu bisa lebih produktif gitu. Jadi untuk UNTR memang dividen yield-nya paling kecil, tapi menurut gua tetap menarik karena dia memang banyak pakai duit yang dia punya, dia banyak pakai laba yang dia cetak itu banyak dia pakai untuk ngembangin bisnisnya. Tapi dengan kayak gitu aja 9% dividen menurut gua udah cukup bagus gitu ya. Jadi ini untuk tahun ini ya, rata-rata saham batubara ini masih bisa kasih dividen yang gede untuk para investornya ya, dengan yang paling besar itu adalah saham AADI. Tapi yang tadi gue bilang AADI memang kita mesti agak sabar karena dia mungkin bagi dividen itu tahun depan ya. Nah, buat teman-teman yang mau dapat dividen gede tahun ini bisa pertimbangin di KKGI, BSSR atau ITMG atau GEM sama PTBA juga bisa. Nah, sedangkan buat teman-teman yang lebih suka perusahaan yang lebih bisa bertumbuh gitu ya, lebih bisa bertumbuh, dividennya nggak terlalu gede nggak apa-apa, tapi perusahaannya bertumbuh konsisten gitu ya, dia terus investasi buat ngembangin bisnis. Nah, buat teman-teman yang tipenya kayak gitu bisa pertimbangin untuk investasi di saham UNTR. Nah, sebagai catatan, data dividen sama dividen yield yang gue bagi di sini ini adalah data dari total dividen dalam setahun. Dengan kata lain, ini adalah data dari total semua dividen yang dibagiin, baik itu dividen interim maupun dividen final. Nah, tapi meskipun dividennya gede, buat teman-teman yang mau invest di saham batubara, menurut gua teman-teman mesti mulai waspada. Ya, kenapa mulai waspada? Karena untuk kedepannya, ya, untuk saham batubara ini akan ada beberapa katalis negatif dan juga potensi resiko. Yang pertama yaitu adanya penurunan harga batubara. Dimana kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk harga batubara ini semenjak awal tahun 2025 atau bahkan semenjak dari akhir tahun 2024, semenjak bulan Oktober, ya ini harga batubara udah ngalami penurunan yang signifikan banget. Ya, jadi buat teman-teman yang mau invest di saham batubara, ya kalian mesti hati-hati karena per bulan April ini harga batubara itu udah rendah banget ya, cuman $95 per ton. Ya, jadi kalian mesti hati-hati karena untuk kuartal pertama dan kuartal kedua, ya dengan harga batubara ini turun, artinya untuk kuartal pertama sama kuartal kedua, perusahaan batubara ini akan mengalami penurunan pendapatan dan laba dan tentunya juga cash flow. Gitu ya, jadi hati-hati teman-teman karena harga batubara ini udah menurun gitu ya. Jadi hati-hati kalau untuk tahun depan, siap-siap ya teman-teman ya. Untuk tahun depan ya dengan kondisinya kayak gini ya, ini akan ngebuat laba dari perusahaan batubara itu akan menurun dan siap-siap di tahun depan itu dividennya akan berkurang gitu ya. Jadi kalian mesti antisipasi dari sekarang buat teman-teman yang mau beli saham batubara ya, antisipasi dari sekarang kalau untuk tahun 2025 ini emiten batubara pendapatan sama labanya akan menurun ya, dan untuk tahun depan bisa jadi kemungkinan besar dividennya juga akan berkurang gitu ya. Nah, penurunan harga batubara ini penyebabnya ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu melemahnya permintaan dari China, di mana China itu dia udah mulai produksi punyanya sendiri gitu ya. Jadi dia meskipun dia masih impor dari Indonesia, tapi China ini dia sebenarnya udah bisa produksi batubara sendiri. Ya, jadi itu bisa jadi faktor penurunan permintaan dari China, gitu ya. Terus yang kedua juga untuk permintaan dari China,
Ya, China ini kan kalau kita ingat beberapa tahun kemarin, dia ini ngalami krisis ekonomi, gitu ya, di mana ada salah satu perusahaan properti besar yang ngalami gagal bayar. Dan dari situ ya, kondisi ekonomi China ini ngalami krisis yang cukup besar, gitu ya. Jadi, China ini sebenarnya udah mulai pulih, tapi belum sepenuhnya pulih. Ya, pemerintahnya udah kasih stimulus, tapi China ini menurut gue belum sepenuhnya pulih, jadi untuk permintaan batu baranya juga belum akan gede-gede banget, gitu ya. Jadi, ya kayak gitu teman-teman ya, China-nya belum pulih, ditambah juga dia mau produksi sendiri, ya tentunya itu bisa jadi tekanan untuk permintaan batubara untuk Indonesia, gitu ya. Dan juga tentunya bicara soal batubara, ya batubara ini kan tidak ramah lingkungan ya, dan sekarang itu udah mulai banyak banget transisi menuju energi terbarukan untuk ngurangin emisi karbon. Ya, jadi dengan adanya tren transisi yang udah mulai transisi nih menuju energi terbarukan, ya renewable energy, green energy gitu ya. Ini berpotensi untuk kedepannya, untuk jangka panjang ya, batu bara ini permintaannya bisa jadi akan berkurang. Gitu ya. Masih akan ada kebutuhan untuk batu bara, tapi dengan adanya transisi menuju energi terbarukan, ya, kebutuhan akan batu bara itu menurut gua dalam jangka panjang itu akan berkurang. Gitu. Jadi ini tentunya akan jadi tekanan, ini akan jadi concern, ini akan jadi potensi risiko untuk teman-teman yang mau invest di saham batubara. Jadi kalian hati-hati, kalian mesti waspada ya, pertimbangin faktor-faktor negatif ini untuk kalian coba pertimbangin untuk investasi di saham batubara. Gitu ya. Mungkin dividennya masih gede ya, tapi dengan adanya potensi risiko ini kalian coba dipertimbangin lagi. Nah, tapi meskipun masih ada katalis negatif dan potensi risikonya cukup besar ya, tapi untuk katalis positifnya adalah untuk batu bara ini menurut gua masih akan dalam beberapa tahun ke depan ini masih akan dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk energi terbarukan sendiri itu butuh biaya investasi yang gede dan waktu yang lama untuk ngebangun infrastrukturnya. Gitu. Jadi butuh biaya yang gede dan waktu yang lama. Gitu ya. Jadi untuk kebutuhan kayak pembangkit listrik gitu ya, itu masih pakai batu bara. Ditambah juga bisnis batu bara ini kan bisa jadi sumber dana untuk ya biaya investasi untuk ngebangun renewable energy. Gitu. Jadi dengan bisnis energi terbarukan itu butuh duit untuk investasi, itu duitnya gede ya. Bisnis batu bara ini ya tentunya akan dipakai sama beberapa perusahaan itu sebagai sumber duit, sumber cash flow untuk nantinya cash-nya ini dipakai untuk investasi di renewable energy. Gitu. Jadi katalis positifnya adalah tentu beberapa emiten batubara masih akan ngembangin bisnis batubaranya sebagai sumber cash flow, sumber duit untuk ngebangun renewable energy. Gitu. Sembari mereka proses transisi menuju energi terbarukan. Gitu ya. Dan tentunya batubara ini juga masih dipakai selain dari pembangkit listrik gitu ya. Batubara ini masih dipakai untuk bahan baku semen, yang mana semen ini tentunya kepake untuk pembangunan properti, pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi kegunaan untuk batu bara ini masih cukup besar, kebutuhannya masih cukup besar. Nah, bicara tentang renewable energy ya, beberapa emiten batu bara ini udah mulai transisi ngebangun bisnis renewable energy mereka sendiri. Mulai dari PTBA, di mana PTBA ini ngebuat solar panel power plant ya, pembangkit listrik tenaga solar atau surya. Ya, dia ngebangun ini di bandara-bandara dan di beberapa jalan tol. Dan dia partner dengan BUMN lain kayak Jasa Marga dan juga Angkasa Pura. Terus ITMG juga udah ngebangun solar panel lewat anak usahanya yaitu PT ITM Bhinneka Power. Terus KKGI, dia udah ngebangun pembangkit listrik tenaga hidro, tenaga air ya teman-teman ya, di Cicatih, Sukabumi, di mana dia juga partner dengan PLN. Ya, dan untuk UNTR ini dia udah ngebangun solar panel melalui PT Energia Prima Nusantara, yang mana ini anak usahanya UNTR. Ya, jadi udah ada beberapa emiten-emiten batubara ya, yang mana mereka udah mulai transisi untuk masuk ke bisnis renewable energy. Ya, dimana ya tentu mereka ngelihat bahwa untuk batubara ini kemungkinan pelan-pelan permintaannya itu akan berkurang seiring dengan adanya transisi menuju energi terbarukan. Ya, dan mereka pun juga ikut untuk ngurangin emisi karbon. Dan bahkan PTBA sendiri itu juga punya misi net zero karbon ya teman-teman ya. Jadi beberapa emiten batubara ini teman-teman bisa dipertimbangin ya, bisa dilirik juga, karena meskipun bisnis batubara ini kemungkinan kedepannya prospeknya itu akan kurang bagus seiring dengan semakin maraknya transisi ke renewable energy ya, tapi beberapa emiten ini mereka pun juga ikut transisi menuju renewable energy gitu ya.
Jadi bisa dipertimbangin, apalagi kalau misalnya teman-teman percaya dengan prospek dari renewable energy untuk masa depan gitu ya, kalian bisa pertimbangin saham-saham ini. Ya, jadi mereka mulai ngebangun untuk sumber dananya ya masih pakai batu bara gitu ya. Jadi bisnis batu bara mereka itu adalah sebagai sumber cash flow ya, dimana cash flow-nya ini nanti dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnis dari renewable energinya mereka gitu ya. Jadi untuk sekarang mereka ini masih dominannya masih batu bara teman-teman ya. Dominannya masih batu bara, tapi keuntungan dari bisnis batu baranya ya, cash flow masuk dari bisnis batu baranya itu dipakai untuk mereka ini pelan-pelan investasi untuk ngebangun renewable energy. Sementara itu untuk 3 emiten batu bara yang lain yaitu BSSR, GEMS sama AADI ini masih akan fokus ke bisnis batu bara. Di mana BSSR sama GEMS ini masih fokus untuk ngembangin infrastruktur tambangnya. Dan untuk AADI ya, mereka ini kedepannya mau buyback 4 triliun. Ya, jadi 3 saham ini masih fokus ke bisnis batubara dan gue ngelihat mereka ini belum ada tanda-tanda untuk transisi ke bisnis energi terbarukan atau renewable energy. Gitu ya, jadi masih akan fokus ke bisnis batubara. Nah, sebenarnya dengan BSSR sama GEMS ini fokus untuk ngembangin infrastruktur, sebenarnya itu bagus karena itu bisa ningkatin kapasitas produksinya. Dan untuk AADI ini tentu akan cukup bullish dengan dia buyback 4 triliun. Dan dividen dari 3 saham ini juga cukup menarik. Tapi sekali lagi teman-teman, untuk batubara ini prospek jangka panjangnya agak kurang bagus ya. Dan seiring dengan udah mulainya transisi menuju renewable energy, ya ini mungkin batubara dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun ke depan mungkin pelan-pelan permintaannya akan menurun, akan mulai ngalami penurunan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli 3 saham ini, memang potensi keuntungannya masih cukup besar dengan potensi dividennya gede, ditambah AADI ini mau buyback gitu ya. Tapi menurut gua kalian mesti tetap waspada untuk 3 emiten ini karena batubara ini prospeknya bisa dibilang untuk jangka panjang agak kurang bagus. Oke, jadi kayak gitu ya potensi dividen dan prospek dari saham batubara. Emang masih gede-gede ya potensi dividen yieldnya, tapi menurut gua ada baiknya kita sekarang udah mulai waspada ya. Kalau emiten batubara ini untuk bisnis batubaranya itu dalam waktu beberapa tahun ke depan bisa jadi ya akan mulai mengalami penurunan untuk pendapatan sama labanya. Ya karena memang transisinya udah menuju ke renewable energy. Jadi kita juga pertimbangin untuk pilih saham-saham batubara yang mereka itu juga OTW transisi ke renewable energy. Gitu ya. Nah, menurut kalian gimana nih teman-teman? Emiten batubara ini masih bagus nggak sih untuk invest jangka panjang? Ya, gimana sih rencana kalian, gimana strategi kalian untuk menghadapi emiten batubara yang kemungkinan dalam beberapa tahun terakhir ini trennya mungkin mulai akan menurun. Nah, itu menurut kalian kayak gimana? Kalau misalnya kalian punya pandangan, ya kalian punya pendapat lain, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ilmu buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer ya teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuman analisa dan opini gue aja, dan keputusan itu gue kembaliin ke tangan kalian masing-masing sepenuhnya. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.